Bertemu kembali dengan saya, kreator Edi Parnos, dalam cerita Backstreet bagian pertama. Di suatu pagi yang cerah, nampak pengendara sepeda motor memasuki sebuah jalan menuju ke sebuah pabrik mebel. Laju sepeda motor itu semakin perlahan dan berhenti tepat di depan pos jaga. Sambil memusungkan dada, pengendara itu berkata, "Pagi Dan." Dengan suara tegas, pengendara itu menyapa Komandan Regu yang sering disebut Danru, yang kebetulan pada saat itu Danru jaga malam berada di dalam pos jaga. Sejenak setelah menyapa sebagai tanda korsa, lalu kembali sepeda motor itu berjalan perlahan memasuki halaman parkir yang terletak di sebelah kanan halaman pabrik. Setelah melepas helm dan jaketnya, lalu pengendara itu berjalan menuju pos jaga dengan langkah tegap, apalagi dengan menggunakan seragam security lengkap, terlihat sangat gagah. Sebut saja namanya Adin Saputra. Nampak gagah dan berwibawa meski umurnya sudah 45 tahunan. Dia kelihatan lebih muda dari usianya. Semua itu karena dia selalu menjaga kesehatannya dengan hidup disiplin dan gemar berolahraga, apalagi dengan pembawaannya yang supel dan banyak canda, sehingga dia banyak disukai oleh teman-temannya yang usianya jauh di bawah dia, sehingga membuat kehidupannya selalu ceria. Meski tidak seceria kehidupan rumah tangganya yang telah kandas di tengah jalan, ia tetap bisa menyembunyikan kesedihannya di depan teman-temannya. 5 tahun sudah dia menjalani hidup sendiri setelah dia bercerai dengan istrinya, namun dia tetap berusaha ceria. Setelah mengikuti apel pagi pergantian jaga, lalu semua anggota security menempatkan diri pada posisi jaga di masing-masing pos jaga sesuai arahan dari Komandan Regu Jaga Pabrik. Adin dan 2 rekannya menempatkan diri pada pos jaga 1 yang terletak pada pintu masuk pabrik, sedang yang lainnya segera ke tempat pos jaganya masing-masing. Ada yang bergegas menuju ke pos jaga 2, yaitu pos pantau yang berada di samping kanan pabrik. Ada juga yang menuju pos jaga 3, yaitu pos pantau yang berada di sisi kiri pabrik. Dan tak terkecuali pos jaga 4, yang merupakan pos paling rawan yang terletak di belakang. Selain daripada itu, masih ada lagi pos jaga pengawasan karyawan yang terletak di dalam ruang produksi. Juga satu lagi pos office yang terletak di ruang resepsionis. Waktu terus berjalan hingga tak terasa jam menunjukkan pukul 15 atau 3 sore. Sebagai keamanan pos depan, Adin segera meraih tombol sirine yang terletak di depan meja kerjanya. Lalu dia menekan 3 kali sebagai tanda waktu kerja telah usai untuk karyawan shift pagi. Dan setelah itu, bersama dengan 2 rekannya, segera memposisikan di pintu keluar untuk melakukan cek body terhadap semua karyawan sebelum meninggalkan pabrik. Kurang lebih 20 menit secara bergiliran, satu persatu semua karyawan dilakukan cek body. Selanjutnya,
Adin dan dua rekannya segera masuk ke dalam pos jaga kembali setelah selesai melakukan pengecekan bodi ke semua karyawan. Sambil duduk di meja kerjanya, lalu diraihnya buku laporan dan segera dibuatnya laporan rutin pengecekan bodi bahwa keadaan aman dan terkendali. Sejenak setelah membuat laporan, tatapan Adin melihat ke depan. Jalan raya tampak dari kejauhan seorang pengendara sepeda motor memasuki jalan menuju pabrik yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari jalan raya. Selang beberapa saat, sepeda motor itu melambat dan berhenti di depan pintu masuk. Lalu, setelah melepaskan helmnya, pengendara itu yang ternyata seorang gadis yang berusia 20-an berjalan menuju ke tempat pos jaga. "Selamat pagi, Pak," kata gadis itu setelah sampai di depan pos jaga. "Pagi, ada yang bisa saya bantu, Mbak?" jawab Adin. "Maaf, Pak, mau tanya, apakah di sini masih menerima karyawan?" kata gadis itu selanjutnya. Namun, Adin tidak langsung menjawab pertanyaannya. Akan tetapi, mengarahkan agar sepeda motornya yang terparkir di jalan masuk pabrik untuk dipindahkan ke tempat parkir kendaraan yang terdapat di dalam halaman pabrik. "Maaf, Mbak, tolong sepeda motornya diparkirkan ke dalam sana dulu. Nanti Mbaknya kesini lagi," kata Adin. "Baik, Pak," jawab gadis itu. Lalu gadis itu segera bergegas menuju sepeda motornya yang terparkir di jalan masuk pabrik dan memindahkannya menuju tempat parkir sesuai arahan dari petugas security yang berjaga di pos jaga gerbang masuk pabrik. Kita akhiri dulu cerita kali ini. Sampai bertemu kembali pada cerita Backstreet bagian yang kedua. Cerita ini hanyalah karangan penulis belaka dan dibuat hanya untuk hiburan semata. Apabila ada kesamaan nama dan peristiwa yang tidak disengaja oleh penulis mohon dimaafkan. Sampai di sini dulu cerita kali ini, dan sampai bertemu kembali pada cerita bagian selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar lebih berkembangnya channel ini. Salam dari saya, kreator Edi Parno.